Ya tadi memang ini diskusinya agak netral. Cuma ibu ini mau muter-muter, saya bingung. Dan dia bilang di situ lagi ditulis lagi mereka mau bikin rencananya rencana penyali ada di situ rencana penyalipan dibilang rencana makan-makan. Diskusi itu agak bermuter, mana ada rencana makan? Sekalian aja kalau nggak rencana mau ke mall, mau ke kemana, ini kan aneh. Jadi tolong kalau membaca itu sesuai dengan konteks judul dan pembicara dari awal itu harus konsisten sejalan. Jangan nanti bicara ini tahu bicara rencana makan-makan. Nah sudah itu, oh ini masih rencana lah, yang dibahas kan masalah rencana. Itu kan saya ya Pak Ustaz. Ya udah. Bapak ini setuju itu penyaliban rencana iblis. Ya rencana iblis. So what? Jadi iblis lebih maha tahu dibanding Tuhan Yesus ya. Nah ini kan belok lagi. Ini belok lagi. Makanya saya bilang perlu Tapi kau Bapak itu memilih penyaliban itu rencana iblis. Dengar. Makanya saya bilang dengar dulu. Koridor pemikiran ini harus luas. Ada dua macam rencana. Rencana besar adalah sampai keselamatan, yaitu itu rencana Bapa memberikan keselamatan. Tetapi di tengah-tengah iblis merencanakan memang untuk membunuh Yesus. Anda Kristen ya? Ya, Kristen Pak Ustaz. Menurut Anda penyalipan itu rencana siapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Nah, ya kan? Sama dong dengan STV. Sebentar. Kenapa dibuat judulnya seperti itu? Karena ya berdasarkan kitab Anda di Bible ya, Yohanes 13 nomor 2 dan Yohanes 8 nomor 42, penyalipan itu rencana iblis. Dan Edis pun mengiyakan. Ya. Edis TV mengiyakan bahwa penyalipan itu rencana iblis. Iya, jadi Pak Ustadz percaya gitu? Ya kalaunya tertulis ya jelas ya, kita bisa ada pertanggungjawabannya gitu. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Oke. Yohanes 13 ayat 2. Ketika mereka sedang makan bersama, ya, itukah? Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu enggak? Iya. Dari rencana bisikan rencana siapa di situ? Di sini ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan. Iblis. Dari iblis. Kan gitu. Dari iblis. Betul kata Edis, berarti dari iblis penyalipan itu. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin berarti orang tersebut tidak waras lagi. Di sini tidak ada ditulis penyaliban. Ya, iblis membisikkan rencana apa? Rencana untuk menyalibkan Yesus. Makanya Yudas mengkhianati dia. Lalu? Itu asal mulanya dari bisikan iblis penyalipan itu. Tidak. Coba mbaknya tanya ke Edis TV. Ya, yang Kristen aja tanya gitu. Tanya sama dia, penyalipan itu dari siapa? Dari iblis. Dia salah. Edis. Oh, salah. Edis salah, teman-teman. Salah ya Edis. Terus gimana benarnya menurut Anda?
Jadi Pak Ustadz percaya kepada Edis TV kah? Enggak, kalaunya penilaian Anda Edis itu salah, gimana benarnya? Saya mau tahu, coba. Intinya bukan iblis. Ya bukan iblis, lalu dari? Bukan rencana iblis ya. Dari siapa? Itu rencana bangsa Israel. Rencana manusia. Ya, rencana manusia, bangsa Israel. Beda lagi. Yang dengki kepada Yesua Hamasiah. Ini pengikut mata pisau, teman-teman, ya. Bukan. Dari manusia ini. Beda lagi nih. Ya, beda pula dengan bom-bom, beda dengan Edis. Tapi dengan mata pisau sama, dari manusia. Ya. Itu rencana bangsa Israel yang ingin menyalibkan Yesus karena bangsa Israel merasa dengki kepada Yesus. Di mana tertulisnya tuh kata teman-teman? Ada tertulis di Alkitab, cuman saya tidak hafal. Cuman bisa dibaca tapi tidak makanya Anda ngomong perhatikan gitu datanya di mana. Masa Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak ingat, gimana sih? Boleh bantu Pak Ustadz? Saya lupa itu di pasal berapa itu di kitab. Saya aja nggak tahu. Jadi bagaimana? Jadi Pak Ustadz masih setuju penyaliban direncanakan iblis? Ya kalau saya membaca Bible ya, gimana kita mau membantah yang tertulis coba? Karena tertulis di kitab Anda, iblis membisikkan rencana. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, tapi di situ Tuhan Yesus belum disalib. Ya iya, karena itu kan terjadinya penyaliban. Pahlawan itu iblis. Seharusnya iblis diberikan penghargaan oleh Kristen. Waduh. Tidak. Waduh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Masih Ya? setuju itu rencana iblis? Setuju lah, karena tertulis ada dasarnya. Berarti setuju dengan pendapat Edis ya? Oh iya, saya kan kemarin itu debat sama Edis, membicarakan hal itu. Saya tanya Edis, Des, ya, betulkah penyalipan itu dari iblis? Betul, kata Edis. Penyalipan itu dari iblis. Saya sepakat, kata Edis. Salah itu. Hah? Edis itu salah. Edis salah. Lalu yang benarnya kayak gimana? Yang tadi. Itu rencana Yang tadi di bangsa mana? Israel, bukan iblis. Ya Buat tertulis apa? di mana? Tertulis di mana? Kalau Anda kasih tahu saya kan saya bisa nih sampaikan ke Edis. Des, salah kau itu. Kayak gitu. Kan yang menyalibkan Yesus itu bangsa Israel, bukan iblis. Atau gini aja dah, Anda ke tempat Edis minta naik. Edis nggak naikkan Kristen. Nggak naikkan Kristen? Ya, Waduh. Edis naikkan Muslim. Ya udah, nih nanti saya jadikan VT, saya kirim ke Edisnya ya. Naikkan Anda nanti ya. Oke? Edis tidak akan menanggapi. Di situ khusus room Muslim yang naik. Ya nanti ya biar Anda dinaikkan Edis, permintaan saya nanti saya bikinkan PT gitu. Jadi Pak Ustadz, jangan buat lagi judul itu ya, penyaliban rencana iblis. Kenapa? Kenapa? Kan ada ayatnya. Iya, itu iblis membisikkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalibkan. Kan kayak gitu rencana awalnya. Ada ayatnya, penyaliban itu rencana iblis. Tapi tidak tertulis penyaliban. Itu kan jalan ceritanya penyaliban. Yudas mengkhianati itu.
Memang ya teman-teman, bikin Kristen kita ini dibikin puyeng dengan kawan-kawan kita yang Kristen ya. Di situ ya Pak Ustadz, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bukan rencana penyaliban. Yohanes 13 nomor 2. Sudah, ketika mereka sedang makan bersama. Sedang makan bersama ya Pak Ustadz, bukan sedang dalam penyaliban. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Rencana masih Pak Ustadz, masih rencana. Iya, rencana. Terus? Untuk menyerahkan dia. Lalu? Masih rencana Pak Ustadz, belum terjadi penyaliban. Ya iya, memang dari rencana yang kita bahas ini. Kayak gimana sih? Tapi memang belum terjadi penyalipannya, itu belum terjadi. Rencana penyalipan ini yang kita bahas. Ya. Cuman di sini kan ku baca tidak ada rencana penyaliban. Terus rencana apa di situ? Rencana makan bareng. Atau rencana apa? Makan bersama-sama. Rencana makan bersama. Jadi? Ya Pak Ustadz. Jadi rencana apa? Rencana makan-makan. Rencana makan itu Pak Ustadz. Oh, rencana makan-makan. Ya. Rencana makan-makan. Sudah saya baca Pak Ustadz, ada rencana penyaliban. Aduh. Sekarang Anda buka lagi ya. Sekarang Anda buka lagi di dalam Yohanes 8 nomor 42. Coba 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke. Kamu berasal dari bapamu, iblis, dan kamu... Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Iya, udah pas ini. Yohanes 8 nomor 44, ya kan? Kamu berasal ya? Kamu berasal dari bapakmu, iblis. Dan... kok beda sama saya ya kitabnya? Di situ apa? Kok bisa? Apa? Iblislah yang menjadi bapamu kalau di tempat saya. Di sini kamu berasal dari bapamu. Loh, kok bisa beda kitabnya? Ya, saya ini. Kamu berasal dari bapamu. Ya, seperti itu. Tunggu. Kamu berasal dari bapamu, iblis, dan kamu. Coba tunjukkan Bible Anda ke layar, Mbak. Mukanya Deuterokanonika atau seperti apa itu? Sampulnya. Yang biasa. Kok beda ya? Yang biasa. Beda teman-teman. Nih Kak, nih Mbak, saya bacakan buat Anda nih ya. Coba lihat. Bentar. Yohanes 8 ya. Ya, di sini tadi kamu berasal dari bapamu. 4. Kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Nih. Oh iya teman-teman. Kamu berasal nih ya. Ya. Nih. Mana 4 ya? Kamu berasal dari bapakmu iblis. Kalau di sini. Dan kamu. Kalau di sini Mbak lihat di laptop saya Mbak.
Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Oh. Bolak-balik ini. Beda-beda kitabnya ya. Aduh, Itu salah. ini salah. Mungkin. Iya. Iya, salah. Tidak mungkin iblis yang menjadi bapa kita. Lah. Nih, kamu berasal, ini di buku teman-teman, kamu berasal dari bapakmu. Yaitu iblis. Kan gitu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ya. Coba lihat sini. Adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, di situ ya, yang menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Kan gitu, sejak semula. Ya. Itu adalah iblis yang menjadi bapaknya, betul? Tidak. Kayak gimana pula? Kamu berasal dari bapamu. Kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Bapamu itu iblis di situ. Gimana? Bapamu itu kan iblis itu di situ. Kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Jadi iblis menginginkan pembunuhan sejak semula kepada manusia, betul? Di situ tidak bisa. Ini coba kita baca. Ya, di situ tidak Kita baca ya. Edis pun bawa ayat ini ya. Kata Edis ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Iblis pembunuh manusia. Artinya apa? Yang ingin membunuh ya Yesus itu adalah iblis. Bukan begitu. Bukan begitu, kayak gimana? Salah mengartikan itu. Iya. Ia adalah pembunuh iblis. Jadi yang mendukung Yesus itu dibunuh di tiang salib ya, itu adalah pengikut iblis. Lalu coba baca dua-duanya ya. Nih kata Yesus dua-duanya ya. Kata Yesus seperti apa tuh di Yohanes Yohanes 6. Bentar. Gimana? Bentar ya, Yohanes 8 tadi. Bentar. Ya. 42. Nih. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu." Ya, betul. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak demikian. Betul? Yang tidak dikerjakan oleh Abraham. Sini, Salah. Begini. Kata Yesus. Nih, bawahnya salah baca saya. Iya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, betul? Iya. Nah, kata Yesus ya, kalau kamu pengikut Tuhan, ya pengikut Bapaknya Yesus, kamu tidak mencelakai Yesus, tidak menginginkan Yesus itu disalib. Yang menginginkan Yesus itu disalib adalah pembunuh sejak semula, yaitu iblis. Bangsa Israel. Begini ya, kata Yesus kepada mereka,
jikalau Yahweh adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Yahweh, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi di sini Bapa Yahweh yang mengutus Tuhan Yesus. Di situ yang saya maksud, jika Yahweh terserah Allah atau apapunnya adalah Bapamu, kata Yesus, ya, kamu akan mengasihi aku. Artinya nggak akan mencelakakan Yesus gitu. Oh, di sini bangsa Israel belum mengenal Yahweh, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yang saya bahas itu ya, kalaunya pengikut Bapa, ya pengikut Yesus, maka dia akan mengasihi Yesus, betul? Betul. Nah, kalau dia mengasihi Yesus, dia tidak akan menyalibkan atau mencelakai Yesus, betul? Betul. Sekarang rencana iblis itu jahat. Dia pembunuh sejak semula. Penyalipan itu rencana dari dia. Yang mendukung masih rencana, Pak Ustadz. Iya, yang mendukung rencana dari iblis adalah pengikut iblis. Enggak juga. Waduh, enggak juga, teman-teman. Itu masih rencana, Pak Ustadz. Masih rencana. Aduh. Rencana itu kan belum tentu pasti, Pak Ustadz. Ya kan? Rencana. Bentar ya. Mau naikkan orang Kristen. Ada Bang Zuma nggak? Kalau ada Bang Zuma saya naikin beliau. Naikkan orang Kristen, Pak Ustadz. Bentar ya. Naikkan orang Kristen. Ya. Sabar. Masih rencana, Pak Ustadz. Mana nggak ada Bang Zuma, teman-teman. Kalau Bang Zuma mau naik ya silahkan. Ya Bang Zuma, silahkan naik Bang Zuma. Cuma Mora. Muter-muter ini. Nah. Halo, selamat malam. Iya. Angel, selamat malam. Ya. Open cam-nya, Bang. Ya udah. Bentar. Ya. Selamat. Anda dari Kristen? Ya, saya Kristen. Saya Kristen, hanya mau meluruskan aja yang muter-muter. Maaf Bu ya, Ibu kadang-kadang muter-muter. Udah jelas judulnya di atas adalah rencana. Ibu bilang, oh ya masih rencana. Itu yang dibahas kan masalah rencana. Iya. Judulnya Bu, di atas itu penyanipan rencana. Ibu bilang, oh ini kan masih rencana. So rencana apa? Pak. Ya. Mohon maaf Pak Angel. Anda Kristen? Saya Kristen. Terus? Silakan. Ya tadi memang ini diskusinya agak netral. Cuma ibu ini mau muter-muter, saya bingung. Dan dia bilang di situ lagi ditulis lagi mereka mau bikin rencananya rencana penyalip. Ada di situ rencana penyalipan, dibilang rencana makan-makan. Diskusi itu agak bermuter, mana ada rencana makan? Sekalian aja kalau nggak rencana mau ke mall, mau ke kemana, ini kan aneh. Jadi tolong kalau mau baca itu sesuai dengan konteks judul dan pembicara dari awal itu harus konsisten, sejalan. Jangan nanti bicara ini, tahu bicara rencana makan-makan. Nah sudah itu, oh ini masih rencana, lah yang dibahas kan masalah rencana. Itu kan saya, ya Pak Ustadz, saya orang fair aja. Kalau memangnya merah, hitam atau putih memang salah. Jadi maksud saya bukan berarti ibu ini salah terus harus dihukum, enggak. Salah mungkin keliru, jadi tolong diluruskan gitu aja.
Oke, jadi Bu, tolong konsentrasi dan konsisten terhadap ini pembicaraan. Ya, jangan belok-belok. Malu-maluin tahu. Ya udah Pak Ustadz. Saya mau tanya Bapak, kalau menurut Bapak gimana tuh? Rencana iblis atau rencana Tuhan? Memang dari dulu sudah dinubuatkan bahwa akan menderita, tapi menderitanya bentuknya gimana kita nggak tahu. Namanya nubuat. Nubuat itu adalah bocoran akan hal-hal yang terjadi. Ya kita nggak. Tapi setelah pada saatnya itu terjadi, ya Bapak Yahweh itu mengirimkan anaknya itu bermanifestasi seperti seorang Yesus untuk memberi keselamatan. Kita nggak tahu, tapi dalam keselamatan itu yang mau dia bikinkan itu iblis intervensi. Iblis selalu membawa ke arah yang berencanakan yang tidak sejahtera, yaitu kutuk dan segala macam. Nah, pada saat itu memang salib itu adalah tempat yang kutuk. Oke, Tuhan memberikan free willing bagi kita. Kita mau jadi apa, mau jadi... Sekarang gini, ibu bisa aja bikin dosa sekarang, tapi kan bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan dalam Yesus itu adalah untuk keselamatan. Tapi iblis kasih doktrin yang aneh-aneh terhadap dia memakai Yudas, dia memakai apa segala macam. Jangan ibu bilang ini bangsa Israel pengen menyelipkannya. No, bangsa Israel itu banyak. Ada Ibu Maria kan bangsa Israel juga. Masa semua ibu ratakan semua bangsa Israel untuk menyelipkan Tuhan? Enggak. Intinya manusia semua ini segala macam dipengaruhi oleh yaitu Tuhan dan dipengaruhi oleh iblis. Jadi yang mempengaruhi iblis, bukan bangsa Israel yang mau. Bangsa Israel itu mau apa? Ya kenapa? Ya karena ada bisikan iblis itu. Jadi tolong bicara itu agak lebih luas. Edis TV nih Pak Ustadz. Edis TV, Bapak Angel ini Edis TV. Bukan masalah Edis TV ya. Ini pakai rasio aja. Yang mempengaruhi dalam dunia ini siapa? Yaitu berbuat baik ya Tuhan. Yang berbuat tidak baik siapa? Iblis. That's it. Tuh ingat ya basicnya. Tuhan itu selalu merencanakan rancangan yang sejahtera. Ingat itu paling dasarnya. Nah, jadi memang kebetulan sama dengan apa yang dibilang Edis TV itu ya, iblis yang mendoktrin yang masuk. Begitu. Nah, akhirnya Tuhan oke, silakan dia rubah. Tapi dia pakai, Tuhan itu selalu memakai apa aja untuk rancangan dia itu, rancangan kesejahteraan. Jadi udahlah, kita jangan terbelit-belit dengan masalah siapalah segala macam. Kalau rencana sih kalau secara dunia siapa? Ya rencana Yudas. Tapi Yudas dapat dari mana rencana itu? Ya dari iblis. Masa Tuhan membisikkan ke Yudas? Udahlah Bu, tolong bicara tuh diskusi itu. Ya, saya tadi bingung kok sampai arah beloknya itu sampai masalah rencananya pun. Oh ini masih rencana. Ini rencana makan-makan apa ini? Bapak pilih satu, Pak Angel pilih satu. Itu pilih rencana apa? Iblis atau rencana Yudas? Ya kalau pilih satu, ingat ya, kalau kamu membaca satu ayat itu, ya keseluruhan, jangan potong-potong. Lihat keseluruhan. Oke, kita lihat dari zaman dulu, dari perjanjian lama. Ya, dengar dulu. Ini sudah dinubuatkan masalah seorang anak terjatuh. Oke, cuma kita nggak tahu caranya gimana, ya kan? Di situ belum tahu ada penyaliban, tapi menderita untuk menebus kita. Iya, semua orang tahu itu Pak. Semua umum tahu. Yang dibahas di sini, Bapak setujukah itu rencana iblis? Seperti kamu bilang itu. Aduh. Bapak setuju itu rencana iblis kah? Mengiyakan? Sebentar dulu. Kita kalau tahu, jangan hanya saya jawab, harus ada reasonnya. Makanya saya kasih tahu reason dari awal, dari bernubuat sampai ke sekarang. Ya toh, maksudnya pada saat Yesus itu memang dihadirkan, ya Tuhan itu selalu merencanakan yang sejahtera dan Dia merencanakan sejahtera. Kan pada saat itu belum tahu mau disalib kayak, mau diterjunkan kayak atau gimana. Tapi di tengah-tengah jalan itu iblis intervensi, dia membisikkan ke si Yudas dan segala macam. Akhirnya terjadilah penyaliban itu. Jadi kalau untuk rencana Tuhan, yaitu Bapa, adalah rencana yang sejahtera untuk keselamatan ini. Iya, semua mengklaim seperti itu Bapak Angel. Ya, tunggu dulu, saya bicara, saya belum selesai. Kalau saya nggak selesai, kamu nggak ngerti. Pasti kamu akan bicara rencana makan-makan. Iya, semua mengklaim seperti itu Pak Angel. Ya, makanya dulu, mengklaim apa? Tidak ada mengklaim. Saya terus berendah. Jadi kalau mengenai itu masalah rencana, jadi Tuhan itu selalu rencana yang
sejahtera. Makanya dia rencanakan dari awal, kita belum tahu nih ya, itu penyalipan. Tetapi begitu itu, iblis membisikkan lagi, dia punya niat lagi untuk itu, dia bisikkan ke Judas untuk melakukan hal-hal yang disalibkan. Kita belum tahu pada saat itu hukuman disalibkan. Begitu terjadi penyalipan akhirnya. Jadi boleh dikatakan dari rencana awal ya ada dua era nih. Dari rencana awal itu Yohanes 13 Pak Ustadz. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Ya, dengar dulu. Jadi ada dua rencana. Rencana awal itu Tuhan itu membuat hal yang sejahtera. Tetapi di tengah jalan ada rencana iblis untuk membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita detail, kalau kau tanya rencana disalipan itu pada saat di tengah-tengah ini, pada saat di tengah-tengah itu ada rencana iblis. Oke? Itu Bapak jawabannya. setuju itu penyaliban rencana iblis kan? Iya. Kalau rencana pada situ ada iblis. Oke, itu jawaban Bapak Angel Pak Ustadz. Ya udah, Bapak ini setuju itu penyaliban rencana iblis. Iya, rencana iblis. So what? Jadi iblis Kenapa? lebih maha tahu dibanding Tuhan Yesus ya? Nah, ini kan belok lagi. Ini belok lagi. Makanya saya bilang perlu Tapi kau Bapak itu memilih penyaliban itu rencana iblis. dengar. Makanya saya bilang, dengar dulu. Koridor pemikiran ini harus luas. Ada dua macam rencana. Rencana besar adalah sampai keselamatan, yaitu itu rencana Bapa memberikan keselamatan. Tetapi di tengah-tengah, iblis merencanakan memang untuk membunuh Yesus. Jadi ada dua rencana. Kau dengar, kau pakai pikiran. Di tengah-tengah, iblis merencanakan untuk menyalibkan Yesus. Ya udah. Tadi kita nggak tahu mau dibunuhnya dimasukin jurang atau gimana. Itu Bapa yang lebih tahu. Tetapi di tengah itu Bapak ngelihat, oh si iblis mau coba-coba nih. Bapak lebih tahu. Iblis mau coba-coba salib. Oke, silakan salib. Tapi di situ Bapak merubah rencana iblis penyalipan itu menjadi suatu keselamatan. Ingat itu. Dirubah sama dia. Jadi kalau rencana itu jangan bilang iblis lebih tahu. Enggak, iblis nggak tahu. Bapak lebih tahu dia. Di tengah-tengah, oh ada iblis mau coba-coba. Ya silakan. Kau bikin rencana kamu, tapi saya akan rubah menjadi suatu kemenangan. Iya, Itu. dari itu saya membantah ini judul Bapak Ustadz Yusuf P ini, saya membantah penyalipan bukan rencana iblis. Kalau saya tidak mau melihat itu dan segala macam, saya hanya melihat rencana yang sebenarnya apa. Makanya saya kumpulkan rencana awal, rencana Bapa yang untuk keselamatan, sampai urut-urutnya itu sampai ke rencana kejadian penyalipan itu. Maksud saya, tolong bicara yang konsisten. Baca firman, tetapi dilihat situ, oh ini rencana apa? Rencana makan-makan. Jujur aja, Pak Ustadz Tadi pasti ada ketawa tertulis dengar itu. makannya Pak Ustadz. Ada tertulis makan bersama tadi ya? Iya memang makan bersama, tapi yang intinya di situ bicarakan bukan masalah rencana makan-makan. Dan make sense apa ini katanya? Berarti Bapak setuju dengan judul Pak Ustadz Yusuf PI ya? Pada saat perencanaan penyalipan ini, iya itu iblis intervensi dia di situ. Ya udah dapat Udah. poinnya Pak Yusuf PI. Bapak Udah. Angel ini setuju dengan judul yang Bapak Ustadz Yusuf PI buat. Oh iya, tapi ingat makanya koridornya itu harus kita lihat sebesar mana koridor dari awal. Intinya paling adalah Bapa itu selalu merencanakan kesejahteraan. Tetapi di tengah-tengah Semua iblis dunia mengklaim seperti itu Bapak. Semua Kristen mengklaim Ya. seperti itu, damai sejahtera. Ya betul. Nah, ya, tapi di tengah-tengah iblis, ingat seperti tadi itu bahwa iblis dari dulu adalah pembunuh manusia. Dia dibuang ke dunia dan apa kata iblis? Saya akan memporak-porandakan ciptaanmu. Tuhan bilang silahkan, banyak yang beriman kepada saya, that's it. Cuma ya itu maksud saya itu di tengah-tengah iblis ini mengintervensi, oke? Tapi Tuhan bilang silahkan kamu intervensi, karena di Kristen itu ada namanya free willing ya. Tuhan memberikan hak keinginan kita. Kita bukan robot, bukan manusia robot yang diciptakan atau gimana. Tapi di tengah-tengah jalan, makanya kamu kadang-kadang bisa bikin dosa dan segala macam. Ya Tuhan emang mau itu? Enggak. Tapi dia tarik lagi. Oke lah, kita jangan terlalu belak ke sana. Yang paling intinya adalah iblis intervensi ke tengah.
Oke Pak Ustadz, itu aja saya mau meluruskan supaya pembicaraan membahas firman atau Alkitab jangan belok-belok. Terima kasih Bapak Angel. Tetap konsisten. Kalau kita bicara ini segala macam, jangan bilang oh tuh pas saat itu ini kan masih rencana. Ya kan yang dibicarakan masih rencana, so what gitu loh. Nah terus ini rencananya apa? Rencana makan-makan. Bukan rencana makan-makan, itu mereka sedang makan-makan, bukan rencana lagi. Tapi yang dibicarakan ini bukan rencana makan-makannya. Jadi kalau bahas firman itu lebih dalam, lebih dalam. Gitu. Itu bukan rencana iblis, Pak. Itu bukan rencana iblis. Oh my goodness, ini bolak-balik lagi yang bicarakan kepada ini. Ya, itu bukan rencana saya iblis. tidak membicarakan rencana makan-makan atau apa itu. Tolong membahas firman itu global ya, intervensi lebih ke dalam. Jangan lihat yang letter leg. Oh makan-makan, mereka lagi makan-makan, rencana makan. Oh ini bukan rencana iblis, oh ini rencana si B. No, bukan itu yang dibahas. Saya rasa mungkin Pak Ustadz bisa mengerti. Oke Pak Ustadz, turunin lagi saya cukup gemes. Oke. Thank you. Ya. Di sini masih pagi di sini masalahnya. Nah, betul judulnya. Ya, Bapak Angel itu mengiyakan kalau penyaliban itu rencana iblis. Berarti Bapak itu setuju dengan Yusuf Edis TV. Karena ada dasarnya. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin berarti orang tersebut tidak waras lagi. Ayo lo. Gimana? Ayo. Apa? Itu bukan rencana iblis. Itu bukan rencana iblis, Pak Ustadz. Biar 2 lawan 2 ya. Saya sama Bang Holong nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Shalom, Holong. Shalom. PKTB Anugerah Padang ini Islam atau Kristen, Bang? Assalamualaikum Bang, aku orang Islam. Waalaikumsalam. Iya. Saya pikir tadi Kristen. Iya. Pak Ustadz, ini ada yang mau aku omongin. Yang disampaikan Bapak yang tadi itu kan itu ada datanya itu Kak. Jadi kan datanya nggak ada, dia pakai data. Nggak ada Bapak itu buka Alkitab, nggak ada. Nggak, di Bibelnya Kak itu data itu ada itu Kak. Penyaliban itu rencana iblis itu ada itu Kak. Kakak buka lah kitab Kakak itu sendiri. Makanya Bang Fajar, kita nanti akan tampilkan gitu. Saya cari orang satu lagi Kristen masalahnya Bang Fajar. Ya, biar dua-dua gitu. Ya itu kan saya mau menyampaikan itu aja Pak Ustadz. Karena itu di Bibelnya Kak ada. Kalau misalkannya nggak ada, nggak mungkin Pak Ustadz itu membuka temanya seperti itu. Perlu Kakak belajar dulu Bibelnya Kakak, baru Kakak ada. Yang dibuka Bapak itu rencana makan-makan. Yang dibuka Pak Ustadz itu. Iya tuh yang kan yang di tema yang di atas itu yang dibahasnya sama Pak Ustadz itu. Penyaliban itu rencana itu kan ada di Bibel Kakak. Enggak, itu rencana Yudas. Rencana Yudas. Iyalah, ya pokoknya kan Kakak menyadari kan di Bibel Kakak itu ada rencana Yudas. Holong, shalom. Selamat malam Kakak. Malam. Bang Holong, assalamualaikum. Ya, tolong jelaskan Bang Holong. Bang Holong, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Malam juga Ucup. Ya, open cam dulu. Shalom. Open cam, bentar. Bang, gelap sini Bang. Oh, gelap. Udah turun dulu kalau gelap.
Holong buka kamera. Ya, silahkan Holong dengan Pak Ustadz. Dia Islam, baru masuk Islam dia. Maaf ya, aku nggak tahu. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Ustadz. Silakan open cam-nya dulu Bang. Ketutup lagi tuh. Halo, Mora. Kok nggak bisa? Bisa itu. Bang. Shalom. Anda Kristen ya? Iya, Kristen Pak Ustadz. Menurut Anda penyalipan itu rencana siapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Ya kan? Sama dong dengan Sebentar. Perlu kita tegaskan di sini. Karena seperti yang tadi saya simak sedikit, memang saya tidak paham agama, maaf, saya orang awam. Jadi perlu sama Mbak Margaret ini, seperti dikatakan tadi, bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana bangsa Israel. Ibu perlu belajar dulu. Saya udah bilang tadi, saya tidak paham agama sebenarnya. Saya tidak paham agama. Tapi perlu kita sedikit mengetahui dengan keimanan kita pribadi. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bangsa mana? Bangsa Romawi, tentara Romawi. Tentara Romawi itu bangsa apa? Saya nggak tahu bangsa apa, yang jelas tentara Romawi, dan juga ada yang terlibat dengan bangsa Israel, yaitu ahli-ahli Taurat. Teman-teman semuanya, Bang Holong, saya mau ke kamar kecil. Lanjut dulu. Oke. Lanjut. Berarti itu mengiyakan itu rencana iblis. Berarti iblis lebih maha tahu atas segalanya. Perlu kita klarifikasi pemikiran itu, kita lebih luas. Karena begini, karena di dalam dunia ini Tuhan memberikan kuasa kepada iblis. Ya? Karena kenapa Tuhan menjatuhkan Lucifer kepada Tidak pernah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada iblis. Sebentar. Nggak pernah ya, Kak, ya? Sebentar dulu. Sebentar Bang Holong. Jadi begini toh. Iblis itu adalah sebenarnya malaikat yang dipercaya oleh Tuhan ataupun Allah oleh Tuhan. Ya? Nah, kenapa terjadi pemberontakan di dalam surga? Karena si Lucifer ingin mengimbangi oleh Tuhan. Itu beda konsep Bang Mora. Iya, sebenarnya. Karena asal usulnya iblis itu adalah dari sana. Udah? Nah, asal usul dari iblis itu udah? Bapa dari segala iblis itu adalah Lucifer. Yaitu jadi malaikat. Bang Mora setuju itu rencana iblis. Ya setuju. Berarti iblis itu lebih maha tahu, lebih pandai berencana. Bukan, berbeda konsep yang itu bilang tadi. Berbeda. Sebentar. Jadi kenapa itu setuju itu rencana iblis? Iya setuju, karena contohnya seperti ini. Saya buat satu contoh. Enggak? Nah, satu contoh. Ini hal logika lah. Makanya sebenarnya saya bukan orang pintar, maaf ya, bukan orang pintar dan bukan ahli. Nah, saya orang awam. Jadi satu contoh begini. Itu seseorang mengatakan kepada itu meneror Margaret dengan melalui WhatsApp atau telepon. Ya, dikatakan begini, Margaret, besok kau jam sekian akan mati. Ya, otomatis yang meneror ini sebenarnya bukan pelaku untuk membunuh ibu, iya kan? Udah lari tuh. Kok lari? Oke, bentar.
Bang Mora, Ini mengenai yang itu bilang tadi, yang Ibu Margaret katakan mengenai maha tahu dan tidak tahu. Nah, itu yang saya katakan konsepnya, menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi sebetulnya Bang Mora ini setujukah yang dikatakan Edis TV? Apanya? Apa yang dikatakan? Bang Mora setujukah apa yang dikatakan Edis TV? Yang dikatakan itu Penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah rencana iblis. Ya memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana kekacauan, bukan rencana damai sejahtera. Tapi dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Karena setiap rencana iblis itu tidak pernah rencana damai sejahtera. Tapi Tuhan mengizinkan rencana iblis itu dijalankan kepada setiap manusia. Tetapi bagi orang yang setiap percaya kepada Tuhan, Tuhan membalikkan rencana jahat itu menjadi kemenangan. Contoh seperti udah lari-lari Bang. Lari ke bilang. Itu yang tidak mengerti sebenarnya. Jangan katakan bahasa makan-makan, itu berbeda. Itu ada tadi tertulis. Iya kan Pak Ustadz, Iya. makan bersama kan? Yohanes 13 nomor 2. Coba buka. Kami saya membahas paham. by data. Bapak Angel itu nggak membahas by data tadi. Nggak ada katanya makan-makan di situ. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Iya Pak Ustadz, maksudnya begini, Ibu ini kan tidak paham Terus dengan Pak Angel tadi mengatakan tidak ada makan bersama di situ. Gini ya, makan bersama itu mereka sedang makan bersama udah terjadi gitu ya, udah makan. Oke? Rencana yang dibisikkan iblis yang dibahas. Itu poinnya. Ngerti? Iya memang betul itu Pak. Rencana si iblis itu bagi setiap manusia adalah rencana kekacauan. Tidak pernah ada Berarti rencana Bang Mora kekacauan. setuju apa yang dikatakan Edis TV. Saya nggak tahu apa yang dikatakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah nonton. Sama Pak Bom, iya kan Pak Ustadz? Pak Bom penyalipan dari Allah Bapa katanya. Mana-mana ini yang betul? Pak salah, Pak Bom salah, Edis TV salah. Kacau kali ya sekarang, gimana ya? Bingung saya. Semua salah Bang Holong, salah semua ini. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya itu rencana Allah dari kekal. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan, tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan Allah. Bagaimana Bang Mora? Setujukah apa yang dikatakan Pak Bom, apa yang dikatakan Edis TV? Setujukah? Saya nggak tahu, nggak pernah tonton Edis TV, nggak pernah tonton dengan Bom. Sudah ada judulnya dibuat Pak Ustadz tadi. Yang judul yang dibuat Pak Ustadz itu memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana jahat. Tidak pernah ada rencana damai sejahtera. Berarti Bang Mora berpihak di Edis TV. Saya nggak tahu apa yang diutarakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah tonton Edis TV. Boleh lihat profil saya. Nah, dengan Pak Bom pun saya nggak pernah tonton karena saya jarang online sebenarnya. Ini kebetulan tadi saya lewat di beranda saya, bahkan Pak Ustadz ini menyinggung perasaan saya sebagai orang Kristen. Sebenarnya dari logat bahasamu kau orang Batak. Gini ya Ito Mora, itu penyalipan Tuhan Yesus itu dari bangsa mana? Dari bangsa mana?
Kalau bangsa itu saya tidak tahu. Bangsa dengan tentara Romawi saya tidak tahu bangsa dari mana. Yang jelas Iblis itu bangsa Israel, mana? Iblis, Israel. iblis itu bangsa mana? Oh, ada bangsa mana? Tapi Bang Mora di sini setuju bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu direncanakan iblis. Iblis Betul. itu bangsa mana? Ibu juga bisa menjadi iblis kalau dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada dengan bahaya. Ya, saya juga bisa menjadi saya juga bisa menjadi iblis kalau hidup saya dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada di situ bahasa bangsa. Karena berbahasa dengan bangsa Di itu situ berbeda. bukan Yudas yang menyalibkan Yesus. Bukan Yudas yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan. Cuman Yudas dipakai oleh iblis untuk mengkhianati. Untuk menunjukkan cuman mengkhianati, tapi bukan menyalibkan Tuhan Yesus. Wow. Iya, cuman tubuh Yudas, segenap jiwanya dipakai oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Beda-beda. Sakit kepala saya. Begini Pak Ustadz, artinya begini. Oke, silakan Bang Holong, silakan. Bang Holong mau ngomong apa? Saya mengenal lu juga ya, Pak Mora. Tahu ini si Mora ya. Kalau kita berbincang tentang masalah Edis TV yang dimana tentang pertentangan dari bom dengan Edis TV, karena kemarin saya melihat ya di kamar saya semua penonton saya datang mengatakan bom Edis TV semua. Saya langsung cari dan DM dan saya langsung video call dengan beliau ya. Ini kami cuman saya nggak bisa kecilin ya, bernampak semua video TV dengan saya waktu video call. Saya katakan pernyataan dari Edis TV ya, saya katakan kepada Edis TV ini karena dia untuk pelayanan dia nih. Nah, saya pelayanan dulu saya. Ini kan terakhir ngomong. Cuman videonya ada. Saya kirimkan ya sama Pak Ustadz, ada videonya. Saya mengatakan, dari mana kamu mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karangan iblis? Ya, yang dimana Edis TV berkata masuk akal. Kita secara logika dan akal loh Abang. Karena Abang saya lihat kalau lab itu pakai akal dan logika kan gitu. Yudas menjual Yesus dikarenakan duit. Ya Margaret ya, dikarenakan duit. Kalau kita berkata dengan duit, dengan kata penjualan itu udah bercampur baur dengan kata iblis. Ya bukan Kak Margaret? Di kekristenan kan diajarkan seperti itu. Bisa jadi. Iblis membisikkan kepada Yudas biar dijual itu Yesus. Ketika dia menjual Yesus, malam itu subuh itu datanglah tentara Romawi dan di situ murid Yesus satu memotong telinga seseorang, yaitu yang dikatakan murid paling berani murid Yesus. Kalau kata Kak Margaret tadi mengatakan mengkhianati, yang mengkhianati itu adalah murid Yesus yang mengkhianati dia, yaitu murid pemberani dia yang memotong kuping tentara Romawi. Di mana di situ yang dikatakan semalam saya lihat ini orang bersama-sama Yesus. Dia mengkhianati Yesus sebelum ayat pokok 3 kali. Dia bukan teman aku katanya kan. Itu arti dari mengkhianati. Namun Yudas sudah tulus dengan pikiran dia untuk menjual Yesus yang dipengaruhi iblis tadi. Jadi dikatakan di sini Yesus disalibkan oleh rancangan iblis. Itu secara logikanya betul Pak. Kalau yang mengkhianati dia itu adalah murid dia yang paling berani yang memotong telinganya tentara Romawi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang mengkhianati, mana yang dirasuki oleh kata-kata iblis. Sehingga terjadilah penyalipan tadi. Ini ada videonya Edis TV sama saya, langsung video call. Saya rekam. Ya. Jika kakak mengatakan ini tidak ada rancangan iblis, kakak salah. Ini rancangan iblis memang sudah ada dalam penyalipan itu. Sehingga Yesus disalibkan.
Oke, jadi pendapat Pak Bom Bom gimana? Kalau pendapat Bom dari ini, dari Allah Bapa katanya penyalipan itu. Tidak. Gini loh. Beda semua. Yang saya iya beda semuanya. Ibu Margaret ya ditanya salah tuh Bom ya. Habis itu Edis ditanya salah juga itu Edis. Terus yang benar kayak gimana gitu loh. Iya, bingung saya jadinya. Semuanya salah gitu. Bom salah, Edis salah, benarnya kayak gimana? Gini loh, kita itu kalau membawakan kayak ketika Bom mengatakan ini daripada rancangan Tuhan sendiri untuk menyalibkan dirinya sendiri, sehingga ada peran iblis dengan Yudas. Ini saya pikir sudah salah satu kebodohan Tuhan ini. Udah tahu iblis ada, yang bakal menjual dia ada, masa Tuhan membiarkan rancangan itu bisa terjadi? Sehingga terjadilah hal seperti ini. Tuhan itu tidak pernah bodoh, saudara. Teruskan aja lu Kak, teruskan Kak. Itu bukan rencana iblis dan itu bukan rencana Allah Bapa. Terus? Terus? Itu sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam Wahyu. Sudah ketika tertulis dalam kitab Wahyu, yang membuat tulisan itu siapa? Sehingga itu terjadi. Manusia, kesaksian manusia. Berarti Yesus tersalib sudah tertulis di dalam Injil ataupun kitab ataupun Wahyu dituliskan oleh manusia. Berarti yang menurut pemikiran saya menjawab kata kakak tadi gampang. Manusia itu bisa memprediksi kapan disalibkan Yesus gitu. Di situ manusia yang menyalibkan Yesus itu manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Contoh gini, aku manusia loh Kak, masa aku bisa tuliskan kayak dalam kitab tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian Yesus akan disalibkan, maka terjadi. Udah lebih hebat saya daripada Yesus Kak, karena kakak bilang rancangan manusia. Bingung. Ya, tapi kamu kan menyiapkan itu rencana iblis. Tadi rancangan manusia, sekarang rancangan iblis. Tadi manusia Kak, aku masuk Kak. Kalau iblis saya nggak mau lagi. Jadi begini Bu. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan manusia. Yang menyalibkan Tuhan Yesus manusia. Yang merancangkan biar Yesus tersalib itu siapa? Manusia. Manusia lagi. Berarti Pak jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siluman. Gini loh Kak, yang menyalibkan manusia, yang merancang agar terjadi penyaliban itu siapa Kak? Manusia Israel. Manusia Israel, yaitu manusia Israel ya? Tentara Romawi. Tentara Romawi. Berarti itu sudah dirancang pada hari ini, pada bulan ini, pada jam ini, pada tanggal sekian Yesus ditangkap dan disalibkan. Yaitu menurut kakak apa ya? Di masa apa ya? Kerajaan Pontius Pilatus. Menurut kamu, bukan ada menurut saya. Bukan menurut aku loh Kak. Masa lebih hebat manusia daripada Tuhan? Sebentar dulu Bang Holong, Ibu Margaret sama Pak Yusuf P. Saya di bawah aja ya. Mohon maaf ya. Soalnya ini ibu ini udah nggak pas lagi saya. Oke ya. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Oke, terima kasih Bang Mora. Oke. Perlu lagi baca Alkitab lah biar lebih paham gitu aja Margaret. Oke, biar gak malu kita sebagai Kristen. Oke. Ya, kamu setuju. Oke, Pak Yusuf. Oke. Berat emang ya. Berat. Apa yang dikatakan berat. Ini loh Kak Margaret. Kakak itu udah seperti kata Lai Edis TV. Sungguh nekat yang nyata.
Berarti kamu menuhankan Edis TV dong. Bukan. Bukan menuhankan Edis TV. Iya. Kamu menuhankan Edis TV. Jangan malu. Enggak gini. Jalan kakak mengatakan seperti itu dari mana, Kak? Halo, selamat malam. Sambut dulu nih. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Shalom. Buka kamera, Bang. Ya. Aduh, gelap. Gelap kali. Di kamar. Mana orangnya, Bang? Saya nggak mau gitu ah. Kamar. Nah. Nyalakan lampunya. Kalau gelap, saya ngomong sama siapa nanti nggak ketahuan gitu. Ya. Wih. Nah. Hidupkan lampumu, Bang. Sudah hidup, Bang. Nah. Hidup, nah. Ya, Bang, ente ya. Gimana nih? Pendapatnya gimana? Rencana iblis kah salib itu atau rencana Tuhan? Rencana iblis, Bang. Nah, rencana iblis juga nih. Iya, dia menuhankan Edis TV. Karena, Bang, iblis itu musuhnya manusia. Kan gitu. Abang Kristen, Islam, Bang. Islam. Ya. Ngapain abang naik? Aduh. Ya saya ingin lihat cewek ini aja tadi. Cewek ini kan Aduh, abang-abang. Saya pikir Kristen. Salah alamat mungkin saya. Kenapa harus juga? rawat inap ini cewek ini. Pasien Abang, harus bang. rawat inap. Ya. Bang, saya turunkan dulu ya, Bang Daniel ya. Soalnya Ya. supaya Apa-apa. seimbang gitu ya, kita cari Kristen ya. Mantap. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Halo? Kok jadi gini? Halo, shalom Kak Herti. Ya. Arti kasih tinjak Pariban ongkem kan? Shalom Herti. Halo. Arti kasih tinjak. Tinjak. Shalom. Halo. Herti. Halo. Herti. Apa ini? Kameranya. Tunggu dulu. Nah, tunggu dulu katanya. Tunggu Ada dulu. suaranya. Tunggu dulu. Iya ya. Kameranya, Kak. Jangan jadi berhala lah ya. Sudah nampak. Kameranya, Mbak, kameranya. Kameranya udah diundang tuh. Oh, kamera sit apa ini? Kameranya buka. Open cam. Nah, gitu. Silahkan Pak Ustadz. Iya, Anda dari Islam atau Kristen, Mbak? Kristen. Nah, apa pendapat Anda tentang masalah penyalipan? Apakah rencana iblis atau rencana Tuhan? Rencana Tuhan. Nah, ini sama nih. Sama satu frekuensinya. Ini Berarti mbaknya menuhankan Pak Bom Bom. Tapi saya bilang rancangan iblis menuangkan Edis TV. Dibilang Pariban aku Boris Tinjak rencana Tuhan menuangkan. Iya. Gimana sini?
Iya, karena Bang Holong setuju bahwa itu rencana iblis yang dikatakan Edis TV. Nah, sekarang ketika Margaret mengatakan itu rancangan manusia, menuhankan siapa? Tentara Romawi itu manusia apa hewan? Manusia. Ya udah. Ya udah gimana? Coba kasih keterangan dulu, kasih sedikit aja. Saya tanya, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Ya udah. Yang menjual Yesus pun manusia. Yang membisikkan di telinga Yudas biar dijual Yesus siapa? Cuman membisikkan, tidak menyalibkan. Tidak menyalibkan. Dengar dulu, saya bisikkan, cari bantu tinjak, nanti malam kita ketemu di tikungan. Dia mau. Itu udah masuk dalam rancanganku, udah masuk dalam kata-kata aku. Iya, tapi cuman membisikkan. Iya, ketika dibisikkan itu, Yudas jual Yesus ya, biar kamu dapat duit. Ya. Ketika itu Yudas memaui omongan iblis tadi. Tapi kan tidak langsung penyaliban, tidak langsung disalib. Iya, tapi kan dia sudah menjual Yesus. Suara mantul. Dari siapa tuh? Dari mbaknya nih, Mbak Hertika. Oh, mbaknya dulu yang bicara. Silakan, Mbak. Itu semua kan sudah tertulis di kitab Wahyu. Kalau Tuhan Wahyu Yesus berapa? itu harus mati. Kalau tidak mati, maka manusia tidak akan selamat, gitu. Kan Tuhan itu kan disalibkan untuk menebus dosa. Yang menuliskan di Wahyu siapa? Itu kan firman Tuhan, itu kata-kata Tuhan. Ya Tuhan lah, Bapa di atas segala raja. Berarti Raja di Bapak atas segala menyalibkan raja. berarti Bapak yang menyalibkan anaknya gitu. Iya, itu kan yang diutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Beda lagi. Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Ya. Tadi turun iblis ya, rencana iblis yang turun tadi ya. Habis itu ini siapa? Margaret, rencana manusia. Ini rencana Allah Bapa. Yang mana yang betul lah? Ya gini loh. Itu yang ada. Itu rencana tentara Romawi, yaitu bangsa Israel yang menyalibkan Yesus. Itu bukan rencana. Rencana siapa? Manusia. Gitu. Ya, karena manusianya dengki. Di situ Tambahkan tentara Romawi, bangsa Israel itu dengki. Hati, dengki. Beda-beda semuanya gitu. Ada yang bilang rencana iblis, yang ini bilang rencana manusia, yang ini bilang bawah deh rencana Allah Bapa. Mana yang betul gitu? Bingung saya. Bapa merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Aduh. Bikin bingung kalian itu.